Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arla Astika Yolanda dari tingkat 1B D3 Keperawatan dengan NIM PO 712002100008 yang akan membahas tentang sistem perkemihan. Pertama, pengertian sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Selanjutnya, bagian-bagian sistem perkemihan. Yang pertama, dua ginjal atau ren yang menghasilkan urin. Yang kedua, dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga, satu vesika urinaria atau VU, tempat urin dikumpulkan, dan satu uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Selanjutnya yaitu ginjal. Bagian-bagian ginjal, yang pertama bagian kulit atau korteks, yang kedua sumsum ginjal atau medula, yang ketiga bagian rongga ginjal atau pelvis renalis. Selanjutnya, fungsi ginjal. Yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Dan yang keempat mengeluarkan sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amonia. Selanjutnya, hormon yang diproduksi oleh ginjal. Yang pertama yaitu renin, yaitu hormon yang terkait dengan tekanan darah. Yang kedua eritropoietin, yaitu hormon yang membantu pembuatan sel darah merah. Penderita gagal ginjal biasanya kekurangan sel darah merah atau anemia yang menyebabkan keletihan serta dapat merusak hati, sehingga penderita biasanya membutuhkan injeksi eritropoietin. Yang ketiga yaitu kalsitriol, yaitu hormon yang membantu tubuh menyerap kalsium pada makanan. Selanjutnya yaitu ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya mencapai 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior T11 sampai dengan L2 melalui neuron-neuron simpatis. Selanjutnya yaitu lapisan pada ureter. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang disekresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Selanjutnya yaitu vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantong berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin, yaitu 200-400 cc. Selanjutnya yaitu pembagian dari vesika urinaria. Yang pertama afeks, yang kedua korpus, yang ketiga fundus. Fungsi vesika urinaria sebagai tempat penyimpanan urin, mendorong urin keluar dari tubuh. Selanjutnya yaitu uretra, merupakan saluran keluar dari urin yang disekresikan oleh tubuh melalui ginjal. Ureter vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar.
Uretra pada laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostaria, uretra membranosa, dan uretra caver. Lapisan uretra laki-laki terdiri lapisan mukosa, lapisan paling dalam, dan lapisan submukosa. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunika muscularis sebelah luar, lapisan spongiosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa lapisan sebelah dalam muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Selanjutnya yaitu urin atau air kemih. Mikturisi atau berkemih merupakan refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga dan berbagai organ yang menekan kandung kemih, membantu mengosongkannya. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening orange, pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Selanjutnya yaitu komposisi air kemih. Air kemih terdiri dari kira-kira 95% air, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak dan kreatinin, elektrolit natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat dan sulfat, pigmen, bilirubin, urobilin, toksin dan hormon. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pembentukan urin, penyaringan atau filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi.